Perkenalkan, nama saya Anang Rial Arianto, mahasiswa D3TI dengan NIM 56 2019 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gelombang radio. Apa itu gelombang radio? Gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling rendah di antara radiasi elektromagnetik lainnya, seperti gelombang mikro dan gelombang infrared. Gelombang radio dalam jaringan nirkabel memiliki frekuensi di antara 30 Hz hingga 300 GHz dengan panjang gelombang mulai dari 1 mm hingga 10.000 km. Seperti layaknya gelombang elektromagnetik lainnya, radio waves bergerak dalam kecepatan cahaya dan dapat bergerak dalam ruangan hampa. Oleh sebab itu, gelombang ini dapat digunakan sebagai media transmisi menggunakan satelit. Sumber gelombang radio. Gelombang radio atau radio waves dihasilkan oleh muatan listrik yang mengalami akselerasi. Secara alami, gelombang ini dihasilkan oleh petir dan benda-benda astronomi lainnya. Namun gelombang radio juga bisa dibuat. Gelombang radio buatan dihasilkan oleh pemancar yang nantinya akan diterima oleh penerima radio dengan menggunakan antena. Cara kerja gelombang radio. Di sini kita melihat gambar ini. Bayangkan sebuah stasiun radio ingin menyiarkan program mereka ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana cara mereka melakukannya? Suara dari pembawa acara akan direkam menggunakan mikrofon dan diubah menjadi energi listrik dan mengalirkan ke sepanjang antena pemancar. Di antena pemancar inilah audio tadi ditingkatkan berkali-kali sehingga siap untuk dipancarkan ke seluruh dunia. Setelah siap, data tersebut dikirim ke seluruh dunia dalam bentuk sinyal yang tak terlihat oleh mata. Setelah sampai di tujuan, sinyal tersebut akan ditangkap lagi dan diubah dari energi listrik menjadi audio. Dalam beberapa kasus, sinyal tidak langsung sampai ke penerima, melainkan memerlukan repeater karena jarak yang terlalu jauh sehingga sinyal menjadi lemah. Fungsi repeater di sini adalah untuk memperkuat sinyalnya, memancarkannya kembali ke tujuan. Salah satu contoh repeater adalah satelit. Sejarah gelombang radio. Gelombang radio pertama kali dicetuskan oleh seorang matematikawan dari kerajaan Inggris yang bernama James Clerk Maxwell pada tahun 1867. Ia memprediksi bahwa medan listrik dan magnet yang digabungkan dapat melakukan perjalanan ruang dan waktu sebagai gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1887, fisikawan asal Jerman yang bernama Heinrich Hertz yang fotonya bisa dilihat berhasil mendemokrasikan teori gelombang elektromagnetik tersebut dalam bentuk radio wave di laboratoriumnya. Sekitar tahun 1894 sampai 1895, seorang dari Italia yang bernama Guglielmo Marconi mengembangkan pemancar dari penerima sederhana yang bertujuan untuk mengirim data. Berkat penemuan itu, komunikasi menggunakan gelombang radio mulai marak digunakan pada tahun 1900. Contoh penggunaan gelombang radio. Inilah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Radio. Manfaat gelombang radio yang pertama adalah untuk radio. Radio adalah sebuah alat elektronik yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bentuk suara. Seperti yang saya katakan di atas, sebuah stasiun radio akan mengirimkan suara dalam bentuk sinyal listrik yang disebarluaskan menggunakan gelombang radio. Ada 2 metode yang menyiarkan, yaitu dengan teknik modulasi dan teknik radiasi, AM dan FM.
Stasiun televisi khususnya televisi analog memanfaatkan gelombang radio untuk menyiarkan programnya ke seluruh dunia. Data tersebut dipancarkan oleh menara pemancar dalam bentuk sinyal analog yang kemudian ditangkap oleh antena televisi dan diubah menjadi sinyal digital. 3. Radar. Radio wave juga bisa dimanfaatkan dalam menggunakan radar. Radar sendiri sering digunakan pada pesawat terbang, kapal laut, kapal selam, dan kendaraan lainnya. Radar juga bisa digunakan untuk mengetahui objek yang berada di sekitarnya. Selain menggunakan gelombang radio, radar juga bisa dibuat menggunakan gelombang mikro. 4. Ponsel. Ponsel adalah barang yang setiap hari kita bawa dan kita gunakan. Dalam penggunaannya, kita tidak perlu menggunakan antena untuk menangkap sinyal dari ISP. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu saja karena ia menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. 5. Wi-Fi. Bukan hanya ponsel yang menggunakan gelombang radio. Wi-Fi yang biasa kita pakai juga oleh sebab itu ia tidak memerlukan penyelarasan antena dalam penggunaannya. Dan kita bisa langsung menggunakannya di ponsel, laptop, ataupun device lainnya. Bahaya gelombang radio. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya gelombang radio. Salah satunya, faktanya, gelombang radio juga memiliki dampak buruk terutama bagi kesehatan orang yang terpapar dalam menjangka waktu panjang. Apa saja dampak buruk yang ditimbulkan gelombang radio? 1. Dapat menyebabkan katarak. 2. Dapat menyebabkan kanker. 3. Membuat kulit menjadi hitam. 4. Menurunkan kekebalan tubuh penggunanya. 5. Dapat menyebabkan kemandulan. 6. Dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup. 7. Dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang kekurangan gelombang radio. Ada beberapa kekurangan yang dimiliki gelombang, antara lain sebagai berikut. 1. Mudah mengalami gangguan yang disebabkan oleh alam. 2. Disebabkan oleh bisa terjadi efek propagasi. Kekurangan keamanan. Sinyal ini bersifat publik tanpa ada pengamanan khusus, maka data bisa diambil oleh orang lain. Itu yang ketiga. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian gelombang radio, sejarah, karakteristik, dan manfaatnya. Dan saya di sini akan juga menjelaskan tentang wireless. Apa itu wireless? Pengertian wireless adalah telekomunikasi nirkabel yang menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data maupun informasi. Gelombang elektromagnetik nantinya akan dipancarkan melalui sebuah pemancar yang ada dan ditangkap oleh alat tertentu. Penggunaan jaringan wireless sudah sangat umum pada era sekarang. Penggunaan wireless juga dapat ditemukan di setiap lini kehidupan manusia. Kegiatan sehari-hari pun sudah menggunakan teknologi wireless, misalnya remote yang digunakan untuk mengganti channel pada televisi juga sudah menggunakan sistem wireless. Awal perkembangannya, wireless digunakan untuk berkomunikasi melalui gelombang radio. Perkembangan radio menjadi sangat penting pada era Perang Dunia Kedua. Dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui sebuah pemancar, informasi yang disampaikan dapat diterima pada jarak yang sangat jauh. Gelombang elektromagnetik akan dipancarkan ke langit, tepatnya pada bagian ionosfer, kemudian dipantulkan ke bumi. Gelombang tersebut kemudian ditangkap dengan menggunakan perangkat yang sudah ada. Namun, gelombang tersebut akan sangat bergantung kepada cuaca di ionosfer. Apabila cuaca buruk, maka informasi yang disampaikan juga akan terkendala atau trouble.
Gangguan akibat situasi di bagian ionosfer sekarang ini sudah dapat dikurangi dengan membuat banyak pemancar di setiap jarak tertentu. Penggunaan infrastruktur seperti ini membutuhkan biaya investasi yang sangat banyak. Meski begitu, terdapat beberapa kekurangan dari cara ini, yaitu sinyal gelombang akan terganggu jika ada yang menghalangi. Sejarah wireless. Awal perkembangan wireless bermula sejak ditemukannya pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell dan rekan kerjanya. Penemuan mereka dinamakan sebagai fotophone. Seperti namanya, fotophone manfaatkan prinsip gelombang cahaya sehingga sangat dibatasi oleh keberadaan sinar matahari. Namun penggunaan gelombang cahaya akan sangat penting di era sekarang. David E. Hawkins mulai mentransmisikan sinyal radio melalui udara dengan menggunakan jam magnetik. Pada tahun-tahun selanjutnya, penemuan penting tentang kelistrikan mulai berkembang, mulai dari tokoh Maxwell, Edison, Faraday, dan lain-lainnya. Tahun selanjutnya, Hertz menemukan teori gelombang elektromagnetik. Penemuan tersebut menjadi sangat penting karena menjadi prinsip utama yang digunakan dalam wireless. Kemudian wireless semakin berkembang dengan sangat pesat seperti saat ini. Penerapan teknologi wireless. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi wireless. 1. Telepon genggam. Telepon genggam merupakan aplikasi dari jaringan nirkabel yang paling umum digunakan saat ini. Hampir setiap orang di seluruh dunia menggunakan telepon genggam mereka untuk berkomunikasi untuk jarak yang jauh. Dengan menggunakan telepon genggam, Anda bisa mendapatkan informasi dari orang lain meski terpisah dengan jarak yang sangat jauh. 2. Perangkat komputer. Awalnya perangkat komputer tidak menggunakan sistem wireless karena tujuan awal dari pembuatan komputer adalah untuk mempercepat perhitungan serta untuk menyimpan data. 3. Transfer energi. Mungkin pada zaman dahulu untuk mentransfer energi dengan menggunakan wireless terdengar sangat mustahil, tetapi zaman sudah mulai berganti. Pada era sekarang, hal tersebut sudah bukan merupakan suatu hal yang mustahil. Anda dapat mengisi daya pada ponsel dengan menggunakan wireless charging. Wireless charging tidak membutuhkan kabel untuk mentransmisikan data, melainkan bisa dengan bantuan gelombang. Sehingga Anda tidak perlu susah payah untuk membawa kabel charger telepon genggam Anda. 4. GPS untuk navigasi. GPS digunakan sebagai sarana navigasi yang dapat menunjukkan letak dan posisi pengguna di atas permukaan bumi. Pada prinsipnya, untuk menemukan posisi dari pengguna dapat menggunakan bantuan satelit. Satelit akan menggunakan pemancar gelombang untuk mengukur posisi Anda dari satelit tersebut, sehingga dibutuhkan lebih dari satu satelit untuk menentukan posisi secara tepat. Penggunaan GPS sangat membantu dalam proses pelayaran. Hal ini karena sangat sulit menentukan posisi kapal ketika di laut, karena yang terlihat di sekeliling hanyalah air saja. Namun untuk membuat satelit memerlukan biaya yang sangat mahal. Oleh sebab itu, pada setiap satelit pasti dilengkapi dengan jarum atom guna mengukur posisi Anda di permukaan bumi. 5. Satelit televisi. Televisi digunakan untuk memproyeksikan gambar audio visual yang dipancarkan melalui satelit maupun pemancar yang ada di permukaan bumi. Televisi sangat mudah ditemukan. Hampir setiap orang mempunyai televisi di rumahnya masing-masing. Televisi dapat disebut sebagai salah satu sarana komunikasi. Televisi merupakan sarana komunikasi bertipe satu arah. Hal ini karena tidak ada kegiatan timbal balik antara penyiar dan penonton. Informasi hanya disampaikan oleh penyiar yang kemudian diproyeksikan pada layar, sehingga syarat komunikasi dua arah menjadi tidak terpenuhi. 6. Remote control. Remote control sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Remote digunakan sebagai alat untuk mengubah aturan pada sistem yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat beberapa alat elektronik yang menggunakan remote seperti AC, TV, proyektor, speaker, dan masih banyak lagi yang
dan masih banyak lagi yang lainnya. Prinsip dari remote adalah dengan mengirimkan gelombang inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan melalui remote memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Perbedaan ini yang akan diterjemahkan menjadi perintah yang akan ditaati oleh sistem. Misalnya adalah untuk mengatur suhu pada AC. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan wireless. Wireless sebagai sarana komunikasi memberikan beberapa keunggulan yang dapat dinikmati penggunanya. Namun, ada tidak hanya keunggulan yang bisa dirasakan secara langsung saja yang dimiliki oleh wireless. Berikut adalah beberapa keunggulan dari wireless. 1. Instalasi jaringan yang relatif cepat. 2. Komponen penunjang dapat direlokasi dengan mudah. 3. Biaya instalasi yang murah. 4. Biaya pemeliharaan yang tidak terlalu tinggi. 5. Mudah untuk dikembangkan. 6. Cocok untuk pengguna dengan mobilitas tinggi. 7. Proses transmisi data yang sangat cepat atau tergantung kualitas komponen pendukung. Dan masih banyak lagi tentang keunggulan-keunggulan wireless. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan wireless. Di setiap ada keunggulan, pasti ada kekurangan. Keunggulan yang dimiliki oleh wireless sangat banyak, namun untuk menggunakannya secara bijak, Anda perlu mengetahui kekurangan wireless yang dimiliki. Kekurangan pada sistem wireless juga sangat beragam. Berikut adalah beberapa kekurangan yang dimiliki oleh wireless. 1. Keamanan data yang rentan untuk direntas meski sudah terdapat sistem enkripsi. 2. Terdapat risiko interferensi gelombang. 3. Risiko delay sangat besar. 4. Pengambilan data sangat lama atau apabila bantuan kabel serta optik. 5. Kualitas sinyal sangat dipengaruhi oleh cuaca dan letak geografis. 6. Kemungkinan penyadapan sangat tinggi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan jaringan nirkabel sebagai sarana komunikasi semakin marak di era globalisasi. Hal tersebut tidak lepas dari mobilitas orang zaman sekarang yang sangat cepat, sehingga penggunaan jaringan internet diperlukan untuk setiap kegiatan. Begitupun Anda akan lebih paham karena sudah membaca tentang pengertian wireless tadi. Terima kasih, inilah penjelasan saya tentang gelombang radio dan wireless. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.